Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Septi Andira, Prodi PGMI 2A, Winsus Karyau, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pembahasan saya dengan judul latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. A. Perubahan pendidikan ke masa depan. 1. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. 2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan. Kemudian, dalam konferensi internasional tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan UNESCO di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah 1. Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan. 2. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis. 3. Mengubah cara berpikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas. B. Dinamika internal bangsa Indonesia. Dalam kurun dasawarsa terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa. Misalnya, loncatan demokratisasi, transparansi yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan di negara kita. Bahkan, ada hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Liberalisasi bersamaan demokratisasi di bidang politik melahirkan sistem multipartai yang cenderung tidak efektif. Situasi lain yang saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Indonesia tanah air beta pusaka abadi. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati. Liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Dalam praktiknya, sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang disponsori oleh negara-negara maju seperti Amerika mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global mondial, bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, sangat rentan terkooptasi nilai-nilai asing yang cenderung berorientasi praktis dan pragmatis dapat menggeser nilai-nilai dasar kehidupan. Eksistensi Pancasila nampak hanya dalam status formalnya, yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem filosofi, bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia kehilangan dasar pegangan dan arah pembangunan. Faktor internal yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat legitimasi kekuasaan
kekuasaan Orde Baru. Disorientasi nilai dan distori nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini. Disorientasi nilai terjadi saat masyarakat menghadapi masa transisi dan transformasi. Dalam masa transisi terdapat peralihan dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dari tipologi masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat paternalistik ke arah masyarakat demokratis, dari masyarakat feodal ke masyarakat egaliter, dari makhluk sosial ke makhluk ekonomi. Histori nasionalisme suatu fenomena sosial pada sebagian masyarakat Indonesia yang menggambarkan semakin pudar rasa kesediaan mereka untuk hidup eksis bersama, menipisnya rasa dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar pada kepahlawanan masa silam yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu. Hilangnya rasa saling percaya antar sesama baik horizontal maupun vertikal. Fenomena yang kini berkembang adalah rasa saling curiga dan menjatuhkan sesama. Inilah tanda-tanda berubahnya kohesivitas sosial kemasyarakatan di antara kita sekarang. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari saya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Dengan berakhirnya penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.